Suara denting jam dinding terasa begitu nyaring di rumah mewah yang mendadak sunyi itu. Aku, Andini, baru saja pulang dari seminar di luar kota. Tubuhku lelah, tapi mataku langsung segar begitu melihat pintu lemari pakaian yang terbuka lebar. Baju-baju suamiku, Rio, sudah tidak ada. Kosong. Langkahku terhenti di depan meja rias. Ada selembar kertas putih tergeletak di sana, ditindih dengan cincin kawin kami. Tulisan tangan Rio yang berantakan itu terbaca jelas, seolah ia menulisnya dengan tergesa-gesa namun penuh kemenangan. Din, maaf ya, aku sudah tidak tahan hidup denganmu yang terlalu sibuk. Uangmu di brankas dan di rekening gabungan, yang pinnya kamu catat di buku harianmu itu, sudah aku ambil semua. Totalnya lumayan, cukup untuk aku foya-foya seumur hidup. Aku pergi sama Bella dan ibu. Kami mau liburan ke Paris, lalu keliling Eropa. Jangan cari aku lagi. Anggap saja ini pesangon karena aku sudah menemanimu selama 5 tahun. Bye. Aku membaca surat itu 2 kali. Bukan karena sedih, tapi untuk memastikan aku tidak salah baca. Paris, gumamku pelan. Foya-foya. Tanganku meraih ponsel. Ada satu pesan WhatsApp masuk dari nomor Rio sejam yang lalu, disertai foto selfie mereka bertiga, Rio, Bella si pelakor yang merupakan sekretaris mantan kantornya, dan Ibu Sari, mertuaku yang selalu menuntut tas Hermes. Mereka tersenyum lebar di kursi business class pesawat. Captionnya tertulis, "Uangmu aku ambil tuk foya-foya dengan pacarku. Kami mau berlibur ke Paris tak usah mencariku lagi. Jangan jadi istri durhaka yang mengejar suami, ya." Jantungku berdegup, tapi anehnya, bukan karena patah hati. Ada rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki ke kepala. Rasa dingin yang menenangkan. Aku mengetik balasan singkat. "Oke, nikmati saja liburanmu. Hati-hati di jalan." Pesan itu terkirim. Centang 2 biru. Dia langsung memblokirku setelah membacanya. Aku meletakkan ponselku di meja dan berjalan menuju brankas di balik lukisan. Terbuka. Kosong melompong. Uang tunai simpananku hilang. Lalu aku mengecek saldo rekening gabungan lewat M-Banking di ponselku yang lain. 0 rupiah. Rio benar-benar mengurasnya. Dia mentransfer total 55 miliar rupiah ke rekening pribadinya, lalu kemungkinan besar sudah memindahkannya ke rekening luar negeri, atau menukarnya dalam bentuk aset kripto dan falas tunai agar sulit dilacak. Dasar bodoh. Rio, kamu benar-benar laki-laki paling bodoh yang pernah aku kenal. Aku menarik kursi rias dan duduk, menatap pantulan wajahku di cermin. Aku tidak menangis. Malah, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman miring. "Silakan," bisikku pada bayanganku sendiri. "Silakan nikmati liburanmu. Makanlah escargot termahal, belilah tas Chanel sebanyak yang Bella mau. Karena setelah ini, aku mengambil napas panjang. Kalian akan menikmati rasanya menjadi buronan internasional." Rio tidak tahu satu hal. Dia pikir uang di rekening gabungan itu adalah uang warisan ayahku atau hasil bisnis propertiku. Dia tidak pernah mau tahu urusan pekerjaanku secara detail, karena dia terlalu sibuk main gila dengan Bella. Uang 50 miliar yang baru masuk 2 hari lalu itu bukan milikku. Itu adalah dana titipan Yayasan Kasih Semesta. Dana hibah dari donatur internasional yang dipercayakan padaku sebagai bendahara umum yayasan untuk pembangunan rumah sakit kanker dan panti asuhan bagi anak-anak korban bencana. Uang itu sifatnya secret, diawasi ketat, dan memiliki perlindungan hukum tingkat tinggi. Mengambil uang istri mungkin masuk ranah perdata atau KDRT ekonomi yang prosesnya berbelit. Tapi mengambil uang yayasan? Itu penggelapan dana publik. Dan karena sumber dananya sebagian dari donatur asing, ini akan melibatkan yurisdiksi internasional. Aku melirik jam. Pukul 14 siang. Pesawat mereka pasti baru lepas landas atau sedang transit. Aku mengambil ponsel kerjaku, menekan nomor kontak yang tersimpan dengan nama Pak Komisaris Besar Heru. "Halo, Pak Heru," suaraku kubuat sedikit bergetar, namun tetap tegas. "Ya, Bu Andini? Ada apa?" Tumben menelepon siang begini, suara berat di seberang sana menyahut. "Pak, saya ingin melaporkan tindak pidana pencurian dan penggelapan dana Yayasan Kasih Semesta. Pelakunya baru saja melarikan diri ke luar negeri. Saya punya bukti surat pengakuan dan jejak transfer digitalnya."
Hening sejenak di seberang sana. Lalu nada suara Pak Heru berubah serius, tajam, dan mematikan. Berapa jumlahnya? 55 miliar rupiah, Pak. Dana pembangunan rumah sakit yang harusnya kita groundbreaking minggu depan. Siapa pelakunya? Suami saya, Rio Pratama. Berserta selingkuhannya, Bella Anastasia, dan ibunya, Sari Rahayu. Mereka menuju Paris. Paris? Pak Heru mendengus. Bodoh sekali. Kami punya perjanjian ekstradisi dan kerja sama erat dengan Interpol di sana. Bu Andini, segera datang ke kantor. Bawa semua bukti. Saya akan kontak Divisi Hubungan Internasional Polri sekarang juga. Kita terbitkan red notice sebelum mereka mendarat jika memungkinkan. Atau setidaknya kita pastikan, liburan, mereka diawasi. Baik, Pak. Saya berangkat sekarang. Aku menutup telepon. Aku berdiri, merapikan blazerku. Aku melihat foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Wajah Rio yang sok tampan itu tampak begitu memuakan sekarang. Nikmati kebahagiaanmu sekarang, Rio, ucapku sambil meraih kunci mobil. Karena sesampainya di Paris, yang menyambutmu bukan pemandu wisata, tapi mimpi buruk yang tak akan pernah bangun. Dalam hati aku tertawa. Sebuah tawa yang getir namun puas. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir mereka telah menghancurkan hidupku dan meninggalkanku miskin. Padahal, mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Dan aku akan berdiri di tepi liang kubur itu, menaburkan bunga karma sambil tersenyum cantik. Di pesawat menuju Paris. Mas, kamu yakin Andini nggak bakal ngejar kita? Bella menyandarkan kepalanya di bahu Rio, sambil menyesap orange juice. Di jarinya melingkar cincin berlian yang baru dibeli di Bandara Soekarno-Hatta tadi. Rio tertawa remeh, mulutnya penuh dengan kacang almond. Nggak mungkin, sayang. Andini itu wanita lemah. Paling sekarang dia lagi nangis di pojokan kamar sambil meluk guling. Lagian, dia nggak punya koneksi apa-apa. Uang itu kan warisan bapaknya yang dia bangga-banggakan. Sekarang sudah jadi milik kita. Di kursi seberang lorong, Ibu Sari sedang sibuk memotret pemandangan awan dari jendela. Rio, nanti sampai Paris, Ibu mau tas yang ada logo LV gede-gede itu ya. Biar tetangga di kampung pada mati jantungan lihat foto Ibu. Tenang, Bu. Beli sepabriknya juga mampu kita sekarang. Rio menepuk saku jasnya di mana dompet tebalnya berada. Uang 50 miliar itu nggak bakal habis 7 turunan kalau kita pintar makainya. Ah, kamu pinter banget sih, Mas, puji Bella sambil mencium pipi Rio. Untung kamu tinggalin istri ngebosenin itu. Hidup kok isinya kerja sosial melulu. Mending sama aku, kita nikmati hidup. Betul, timpal Ibu Sari. Andini itu pelit. Mantu nggak tahu diri. Masa ibu minta renovasi rumah nggak dikasih-kasih? Alasannya uangnya buat anak yatim lah, buat apalah. Mending buat mertua sendiri. Mereka tertawa bersama. Tawa renyah orang-orang yang merasa menang lotre. Mereka tidak sadar, di ketinggian 30.000 kaki ini, sinyal bahaya sedang merambat cepat melalui kabel optik di dasar laut, menghubungkan Jakarta dengan markas Interpol di Lyon, Prancis. Data paspor mereka sedang dipindai. Wajah mereka sedang dicocokkan. Dan status mereka sedang diubah dari turis menjadi buronan priority. Pesawat terus melaju membelah awan, membawa 3 orang bodoh menuju kehancuran yang tak terelakkan. Dan aku, Andini, sedang duduk di depan penyidik, menyerahkan bukti transfer dengan wajah tenang yang menakutkan. Pastikan mereka tidak bisa menyentuh 1 sen pun uang itu saat tiba di sana. Pak, pintaku pada penyidik. Polisi itu mengangguk sambil mengetik cepat di komputernya. Kami sedang mengajukan pembekuan aset lintas negara ke bank terkait. Dalam 1x24 jam, kartu-kartu itu hanya akan menjadi potongan plastik tak berguna. Bagus, jawabku. Biarkan mereka mendarat dulu. Biarkan mereka check-in di hotel mahal. Biarkan mereka memesan makanan paling enak. Lalu, matikan aksesnya saat mereka harus membayar tagihan. Polisi itu menatapku dengan sedikit ngeri, tapi juga kagum. Ibu Andini, rencana ibu sangat metodis. Mereka mencuri uang anak-anak panti dan pasien kanker. Pak,
Jawabku dingin. Penjara saja terlalu enak buat mereka. Mereka harus merasakan dulu jadi gelandangan di negeri orang. Permainan dimulai, Rio. Selamat datang di neraka Paris. Udara dingin kota Paris di awal musim gugur menyambut mereka begitu keluar dari Terminal 2E Bandara Charles de Gaulle. Bagi Rio, Bella, dan Ibu Sari, angin dingin itu tidak terasa menusuk, melainkan membelai kulit dengan sentuhan kemewahan. Ini adalah udara kebebasan. Udara orang kaya. Akhirnya, seru Bella sambil merentangkan kedua tangannya, berputar-putar kecil di trotoar penjemputan. Mantel bulu sintetis, yang ia beli di Jakarta dengan kartu kredit Rio sebelum berangkat, berkibar norak. Kita sampai di Paris, Mas. Bye-bye Jakarta, bye-bye Andini si wanita membosankan. Rio tertawa lepas, menarik napas dalam-dalam seolah ingin menyedot seluruh aura Eropa ke dalam paru-parunya. Ia merasa seperti raja dunia. Di saku jasnya, dompet kulit berisi kartu debit platinum, dan beberapa kartu kredit rasa tebal dan meyakinkan. 55 miliar rupiah. Angka itu menari-nari di kepalanya, memberinya kepercayaan diri yang meluap-luap. Bu, lihat itu. Rio menunjuk taksi-taksi mewah yang berseliweran. Mulai hari ini, kita nggak naik taksi biasa. Kita sewa limosin. Ibu Sari, yang masih mengenakan kebaya modern dipadu jaket tebal yang warnanya bertabrakan, melotot takjub. Limosin? Yang panjang itu, yo? Yang kayak di sinetron? Iya dong, Bu. Kan kita sudah level sultan, jawab Rio sombong. Ia melambaikan tangan pada seorang sopir layanan mobil private mewah, yang sedang memegang papan nama. Bukan papan nama biasa, Rio memesan layanan VIP concierge. Saat sopir berseragam rapi itu membukakan pintu Mercedes-Benz V-Class hitam mengkilap untuk mereka, Ibu Sari langsung menyerobot masuk sambil sibuk melakukan live Instagram. Halo sobat-sobat miskinku di kampung. Ibu Sari berteriak ke layar ponselnya, tidak peduli sopir bule itu mengernyit bingung. Lihat nih, ibu lagi di Paris. Dijemput mobil mewah. Kalian kapan kesini? Mimpi aja dulu ya. Menantu ibu yang baru emang top. Gak kayak si Andini yang pelitnya minta ampun. Bella terkikik di sampingnya, ikut menimbrung di layar. Iya dong, Tante. Ibu maksudnya. Kita mau shopping sampai pingsan. Mobil meluncur mulus membelah jalan tol A1 menuju pusat kota Paris. Sepanjang perjalanan, mereka tidak henti-hentinya berisik. Membahas rencana belanja, membahas betapa bodohnya Andini yang pasti sekarang sedang menangis darah, dan membahas rumah mana yang akan mereka beli nanti di pinggiran Prancis. Mereka check-in di Hotel Plaza Athénée, salah satu hotel paling ikonik dan mahal di Avenue Montaigne. Rio memesan Prestige Suite dengan pemandangan langsung ke Menara Eiffel. Tarifnya per malam mencapai 5.000 euro, hampir 85 juta rupiah. Mahal banget, Mas, bisik Bella saat melihat harga di brosur meja resepsionis, meski matanya berbinar. Murah, sayang. Jawab Rio enteng sambil menyerahkan kartu debit Visa Platinumnya. 50 miliar itu kalau cuma buat bayar hotel beginian, 10 tahun juga nggak habis. Resepsionis wanita yang anggun itu menerima kartu Rio. Hening sejenak. Jantung Rio sempat berdetak lebih cepat. Apakah Andini sudah lapor? Transaksinya berhasil, Monsieur, ucap resepsionis itu sambil tersenyum ramah dan menyerahkan kunci kartu emas. Selamat menikmati masa menginap Anda. Rio menghembuskan napas lega yang ia tahan. Tentu saja berhasil. Andini pasti masih sibuk menangisi nasibnya atau baru sadar kalau brankasnya kosong. Lapor polisi butuh proses, pikir Rio. Birokrasi di Indonesia kan lambat. Mana mungkin mereka bisa mengejarnya secepat ini? Sesampainya di kamar suite yang luar biasa mewah itu, mereka bertiga melompat ke kasur king size seperti anak kecil. Kamar itu penuh dengan ornamen emas, lampu kristal gantung, dan balkon yang menyajikan pemandangan Eiffel yang megah. Ini baru hidup, teriak Ibu Sari sambil melempar tas lamanya ke lantai. Yo, Ibu mau tas baru sekarang. Tas Ibu yang ini udah nggak pantas masuk hotel bintang 5. Siap, Bu. Kita mandi dulu, ganti baju, terus kita serbu Champs-Élysées, seru Rio. Sore harinya, kawasan segitiga emas Paris menjadi saksi kenorakan keluarga baru kaya itu. Tujuan pertama,
butik Louis Vuitton utama di Champs-Élysées. Antrean di depan toko cukup panjang, didominasi turis Asia. Tapi Rio dengan sombongnya menyelipkan lembaran 100 euro ke tangan penjaga pintu, meminta jalur cepat. Penjaga itu menolak dengan sopan namun tegas. Standar Eropa tidak bisa disogok sembarangan seperti di kampung halaman Rio. Sombong amat, gerutu Rio, terpaksa mengantre. Nanti saya beli tokonya sekalian. Ketika akhirnya masuk, mereka seperti banteng lepas kandang. Bella menunjuk segala hal yang berkilau. Tas Capucines seharga 6.000 euro, sepatu boots kulit, syal sutra. Ia tidak melihat harga, hanya melihat model. Ambil semua yang warna merah dan emas. Mas. Biar cetar. Rengek Bella. Ambil, sayang. Ambil. Rio bertindak seperti donatur. Sementara itu, Ibu Sari sibuk mencoba kacamata hitam super besar yang membuatnya terlihat seperti lalat raksasa, tapi ia merasa sangat modis. Yo, ini bagus nggak buat arisan nanti kalau kita balik? Bagus, Bu. Keren banget. Mereka keluar dari toko itu dengan menenteng 6 kantong belanja raksasa berwarna oranye. Total belanjaan di satu toko saja sudah mencapai 400 juta rupiah. Kartu Rio digesek lagi. Up profit. Transaksi berhasil. Mereka lanjut ke Dior, lalu ke Chanel. Di setiap toko, polanya sama. Masuk dengan berisik, memilih barang paling mahal, bukan yang paling bagus, tapi yang logonya paling besar. Bersikap kasar pada pelayan toko karena merasa pembeli adalah raja, lalu membayar tanpa melihat struk. Saat matahari mulai terbenam dan lampu-lampu jalan Paris mulai menyala romantis, tangan mereka sudah penuh dengan belanjaan. Mereka duduk di sebuah kafe trotoar mahal, Le Fouquet, memesan sampanye dan es cargot. Rio mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri, memilih foto mereka bertiga dengan latar belakang Menara Eiffel dan tumpukan tas belanjaan. Ia mempostingnya di Instagram Story dengan caption, "Kerja keras bagai kuda itu kuno. Yang penting kerja cerdas. Thanks for the money, ex-wife. Paris is beautiful." Bella juga memposting video bumerang mereka sedang bersulang gelas sampanye. Cheers untuk kehidupan baru. Yang di Jakarta jangan iri ya. Komentar-komentar mulai masuk dari teman-teman mereka. Ada yang kaget, ada yang memuji, ada yang bertanya-tanya. Rio tertawa membaca komentar teman kantor lamanya yang bertanya, "Bro, lu menang lotre." "Lotre kehidupan, bro," gumam Rio sambil membalas komentar itu. Mereka tidak tahu, di saat yang bersamaan, Andini sedang duduk di ruang kerjanya yang gelap di Jakarta. Hanya cahaya layar laptop yang menerangi wajahnya. Di layar laptop Andini, terbuka aplikasi pelacakan GPS yang terhubung ke email yang masih tersinkron di ponsel Rio, karena Rio bodohnya tidak melogout akun Google-nya dari laptop rumah. Andini melihat titik biru itu diam di Le Fouquet. "Makanlah yang kenyang," gumam Andini pelan. Di sebelahnya, secari kertas dokumen dari kepolisian baru saja ia terima via email. Red Notice Request, Processed. Status, High Priority. Crime, Embezzlement of Humanitarian Funds. Andini mengambil ponselnya, menekan tombol send pada email yang sudah ia siapkan untuk relationship manager bank tempat rekening prioritas Rio berada. Subjek emailnya, surat perintah pemblokiran rekening dari Kepolisian Republik Indonesia. Klik. Terkirim. Kembali di Paris. Rio merasakan getaran di ponselnya. Bukan notifikasi Instagram, tapi email masuk dari bank. Ia mengerutkan kening. Pemberitahuan aktivitas tidak wajar, batinnya. Paling hanya konfirmasi karena dia belanja banyak di luar negeri. Biasalah, keamanan bank. Rio mengabaikannya dan menutup layar ponsel. "Kenapa, Mas?" tanya Bella, mulutnya penuh dengan keju. "Enggak, cuma notif ban. Biasa, uang keluar banyak, bannya panik." Rio tertawa meremehkan. "Mereka belum tahu kalau uang kita masih buahnya A." "Mas, besok kita ke Disneyland ya? Atau ke Galeri Lafayette lagi? Aku belum dapat tas Hermes Birkin." "Loh, tadi antreannya panjang banget," pinta Bella manja. "Besok kita beli Hermes. Ibu juga mau beli oleh-oleh buat tetangga, biar mereka makin panas," sahut Ibu Sari. "Tenang. Besok kita kosongkan toko Hermes," janji Rio. Malam itu,
Mereka kembali ke hotel dengan perasaan melayang. Mereka meletakkan puluhan tas belanja di lantai kamar suite, memotretnya sekali lagi untuk konten media sosial, lalu tertidur pulas di atas kasur empuk seharga motor baru itu. Mereka tidur dengan nyenyak, dibuai mimpi tentang kekayaan abadi. Mereka tidak mendengar suara sirene polisi Paris yang meraung-raung di kejauhan. Mereka tidak tahu bahwa di markas Interpol Lyon, data wajah mereka bertiga baru saja muncul di layar monitor besar di ruang operasi. Seorang petugas Interpol Prancis berwajah dingin, sedang menyesap kopi espressonya, sambil menatap foto paspor Rio. Rio Pratama, gumam petugas itu dengan aksen Prancis yang kental. Ia membaca laporan di layar. Embezzlement of 3,5 million euros equivalent. Funds intended for disaster relief. Penggelapan setara 3,5 juta euro. Dana untuk bantuan bencana. Petugas itu menggelengkan kepala dengan jijik. Di Eropa, mencuri uang pribadi itu satu hal, tapi mencuri uang amal, charity, dianggap sebagai kejahatan moral yang sangat rendah. Lacak lokasi transaksi terakhir. Perintahnya pada rekannya. Transaksi terakhir pukul 19.30 di Le Fouquet S, Champs-Élysées. Kartu masih aktif saat itu. Menggunakan Hotel Plaza Athénée sebagai alamat tagihan sementara. Petugas itu mengangguk. Siapkan tim. Besok pagi kita pastikan. Tapi tunggu konfirmasi pemblokiran aset dari Bank Indonesia, agar kita bisa menangkap mereka saat mereka sedang panik. Itu akan memudahkan interogasi. Di kamar hotel yang dingin, Rio mendengkur keras. Ia tidak tahu bahwa ini adalah malam terakhir ia tidur di kasur empuk. Besok, kartu kredit itu akan berubah menjadi sepotong plastik tak berguna. Dan surga yang mereka bangun dalam sehari, akan runtuh dalam hitungan detik. Matahari Paris bersinar cerah, seolah ikut merayakan kemenangan semu Rio dan keluarganya. Pukul 12 siang waktu Paris, mereka baru saja bangun. Sarapan mewah diantar ke kamar suite, telur Benedict, kroasang hangat, dan buah-buahan segar yang ditata artistik. Hari ini agendanya apa, bos? Tanya Bella sambil menggigit stroberi. Ia masih memakai jubah mandi hotel yang tebal dan lembut. Rio, yang sedang merapikan rambutnya dengan pomade mahal, tersenyum lebar. Kita makan siang dulu di Le Jules Verne. Itu restoran di atas menara Eiffel, sayang. Reservasinya susah setengah mati, tapi uang bisa atur segalanya. Aku udah sogok orang hotel buat dapat meja. Setelah itu, baru kita sikat Hermes. Ibu Sari keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepala seperti turban. Yo, ibu mau beli oleh-oleh buat Bu RT. Katanya di sini coklatnya enak. Beliin yang banyak ya, biar dia kena diabetes sekalian saking irinya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terasa hampa, namun mereka terlalu buta untuk menyadarinya. Pukul 14, restoran Le Jules Verne. Pemandangan dari ketinggian 125 meter di atas kota Paris memang memukau. Namun, bagi Rio, Bella, dan Ibu Sari, pemandangan itu hanyalah latar belakang untuk foto selfie. Meja mereka penuh dengan hidangan yang namanya saja sulit mereka eja. Foie gras, caviar, lobster biru, dan sebotol wine Chateau Margaux tahun lama yang harganya setara satu motor metik. Rasanya aneh, komentar Ibu Sari saat memakan caviar, telur ikan. Asin-asin amis. Enakan juga ikan asin jambal roti di rumah. SST, Ibu jangan norak, bisik Rio. Ini makanan orang kaya. Telan aja, Bu. 1 sendok itu harganya 2 juta. Mendengar harga itu, Ibu Sari langsung menelan paksa. Waduh, 2 juta masuk perut jadi kotoran. Mahal bener. Bella sibuk memotret gelas wine-nya. Mas, nanti malam kita pindah hotel ya? Aku mau coba yang di Ritz Paris. Katanya Coco Chanel pernah tinggal di sana. Beres. Apa sih yang nggak buat kamu? Jawab Rio enteng. Setelah 2 jam makan dan berbincang sombong dengan suara yang terlalu keras, membuat tamu lain di restoran itu menatap mereka dengan risih, Rio memanggil pelayan. El addition, es il faut plait, ucap Rio dengan aksen Prancis yang dipaksakan dan terdengar konyol. Seorang pelayan pria berpakaian rapi datang, membawa nampan kecil berisi tagihan kulit. Rio membukanya, melirik angka total, 3.850 euro, sekitar 65 juta rupiah.
Rio tidak berkedip. Ia mengeluarkan kartu Visa Infinite Black miliknya, kartu yang terhubung langsung dengan rekening utama tempat ia menyimpan hasil curian uang yayasan. Dengan gaya angkuh, ia meletakkan kartu itu di atas nampan. "No pin required," katanya sok tahu. Pelayan itu mengangguk sopan, mengambil kartu, dan berjalan ke mesin EDC di meja kasir yang tak jauh dari situ. Rio kembali mengobrol dengan Bella, merencanakan warna tas Birkin yang akan dibeli. 1 menit berlalu. 2 menit. Pelayan itu kembali. Wajahnya yang tadi ramah kini terlihat sedikit kaku. "Maaf, Monsieur," ucap pelayan itu dalam bahasa Inggris. "Kartunya ditolak, Declinet. Mungkin ada masalah dengan chipnya." Rio mengerutkan kening. Jantungnya berdesir aneh. Ditolak? Nggak mungkin. Limitnya miliaran itu. "Coba lagi." "Sudah kami coba 2 kali, Monsieur." Keterangannya, "Do not honor." Suasana di meja itu mendadak hening. Bella berhenti mengunyah sisa dessertnya. Ibu Sari menatap Rio dengan bingung. "Ah, dasar mesin Prancis jelek," gerutu Rio, berusaha tetap tenang agar tidak malu. Ia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu kedua. Mastercard Platinum. Ini terhubung ke rekening yang berbeda, tempat ia memecah sebagian uang curian. "Pakai yang ini pasti bisa." Pelayan itu mengambilnya dan kembali ke mesin. Rio mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Duk, duk, duk. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Kenapa bisa ditolak? Kemarin bisa. Tadi pagi buat bayar deposit hotel bisa. Pelayan itu kembali lagi. Kali ini wajahnya lebih dingin. Tatapannya bukan lagi tatapan pelayan kepada tamu, tapi tatapan waspada kepada calon penipu. "Ditolak juga, Monsieur." Keterangannya, "Refer to issuer, hubungi bank penerbit." "Mas kok bisa?" Suara Bella mulai terdengar panik. "Malu dilihatin orang, Mas." "Diam kamu," bentak Rio pelan. Ia mulai panik. Ia mengeluarkan semua kartu yang ia punya. Ada 4 kartu kredit dan debit dari bank berbeda. "Coba ini, coba semua." Pelayan itu mulai terlihat kesal, tapi tetap profesional. Ia mencoba satu persatu di depan mata Rio. "Beb. Transaction declined. Beb. Transaction declined. Beb. Pick up card." Pada kartu terakhir, mesin EDC mengeluarkan struk dengan perintah, "Tahan kartu." "Monsieur." Suara pelayan itu mengeras. "Mesin meminta kami menahan kartu ini. Tampaknya semua aset perbankan Anda bermasalah. Anda harus membayar tagihan 3.850 euro sekarang juga, atau kami terpaksa memanggil keamanan." Darah Rio surut dari wajahnya. Ia pucat pasi. Uang tunai? Ia hanya membawa sekitar 500 euro di dompet. Sisanya ia simpan di brankas hotel karena ia terlalu percaya diri dengan kartu Sultan-nya. Ini pasti salah bank di Indonesia. Sistemnya pasti lagi offline. Rio berteriak. Suaranya meninggi karena malu dan takut. Orang-orang kaya di meja lain mulai menoleh dan berbisik-bisik. "Saya tidak peduli dengan bank Anda," kata manajer restoran yang tiba-tiba muncul. Badannya tinggi besar, tatapannya mengintimidasi. "Bayar sekarang. Tunai." "Bella, kamu bawa cash berapa?" bisik Rio gemetar. Aku cuma bawa 200 euro, Mas." "Kan kamu bilang pakai kartu aja." Bella hampir menangis. Ibu mana bawa duit? Yo, dompet ibu kan kamu yang pegang." Ibu Sari mulai histeris. "Aduh, malu. Yo, bayar cepetan. Kita dilihatin bule-bule." Rio menelan ludah. "Begini saya harus ke hotel ambil uang tunai. Istri dan ibu saya tunggu di sini sebagai jaminan." Manajer itu menatap Rio dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Tidak ada yang boleh keluar. Anda punya barang berharga?" Mata manajer itu tertuju pada jam tangan Rolex, palsu kualitas super, yang dipakai Rio, dan cincin berlian, asli, yang dipakai Bella. "Tinggalkan paspor kalian dan cincin itu sebagai jaminan sementara. Saya beri waktu 1 jam untuk mengambil uang tunai. Jika tidak kembali, kami lapor polisi."
Jajangan polisi, seru Rio cepat. Kata, polisi, membuatnya merinding. Akhirnya, dengan menahan malu yang luar biasa, Rio harus meninggalkan Bella dan ibunya yang duduk kaku di restoran mewah itu ditatap sinis oleh para pelayan. Rio berlari pontang-panting menuju lift Menara Eiffel, turun ke bawah, mencari taksi untuk kembali ke hotel mengambil sisa uang tunai hard cash yang ia tukarkan di bandara. Di dalam taksi, tangan Rio gemetar hebat saat memegang ponselnya. Ia menekan nomor call center bank prioritas di Jakarta. Halo. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Suara operator terdengar ramah. Mbak, ini rekening saya kenapa? Saya Rio Pratama. Kartu saya ditolak semua di Paris. Saya mau bayar makan jadi nggak bisa. Kalian tahu siapa saya? Saya nasabah prioritas. Rio membentak-bentak seperti orang gila. Hening sejenak di seberang sana. Terdengar suara ketikan keyboard. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Rio Pratama. Kami cek datanya. 1 menit yang terasa seperti 1 jam. Rio menggigit kukunya. Halo, Bapak Rio? Suara operator itu berubah. Tidak lagi ramah, tapi formal dan kaku. Berdasarkan data di sistem kami, seluruh rekening Bapak yang terhubung dengan NIK Bapak berstatus terblokir pusat. Apa? Siapa yang blokir? Saya nggak pernah minta blokir. Pemblokiran dilakukan berdasarkan surat perintah dari Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana yayasan, Pak. Statusnya freeze all assets, bekukan semua aset. Kami tidak bisa membuka blokir tanpa surat pencabutan dari kepolisian. Rio merasa seolah disambar petir di siang bolong. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Polisi? Benar, Pak. Disarankan Bapak segera menghubungi pihak kepolisian di Indonesia. Ada lagi yang bisa saya bantu? Rio mematikan telepon. Ia lemas. Tubuhnya merosot di kursi taksi. Andini. Wanita itu tidak diam di pojokan kamar. Wanita itu tidak menangis. Wanita itu bergerak lebih cepat dari bayangan Rio. Sialan. Rio memukul jok mobil. Sopir taksi Prancis meliriknya lewat spion dengan tatapan curiga. Rio mengecek saldo di dompet cryptocurrency-nya lewat aplikasi. Siapa tahu masih bisa dicairkan. 0. Akun dibekukan oleh exchange karena terdeteksi suspicious transaction terkait money laundering. Andini pasti melaporkan alamat walletnya juga. Wanita itu tahu segalanya. Rio sampai di hotel. Ia berlari ke kamar, membongkar brankas. Masih ada tumpukan uang euro tunai. Sekitar 15.000 euro. Ini sisa uang yang ia tukar di Money Changer Jakarta. Cuma ini? Rio menatap tumpukan uang itu dengan nanar. Cuma ini sisanya? 15.000 euro memang banyak bagi orang biasa. Tapi bagi gaya hidup yang mereka rencanakan? Bagi tagihan hotel 5.000 euro per malam? Uang ini akan habis dalam 3 hari. Rio mengambil semua uang itu, memasukkannya ke dalam tas. Pikirannya kacau. Kabur? Tidak bisa. Paspor Bella dan ibu masih di restoran. Bayar? Kalau dibayar, uang menipis. Rio kembali ke restoran dengan napas ngos-ngosan. Ia melempar tumpukan uang euro ke meja kasir dengan wajah merah padam. Ini uangnya. Ambil. Manajer menghitung uang itu dengan tenang, lalu mengembalikan kembalian, paspor, dan cincin Bella. Silakan pergi. Dan jangan pernah kembali ke sini. Rio menyeret Bella dan ibunya keluar dari restoran itu. Mas, kenapa sih? Kok kartunya nggak bisa? Rengek Bella saat mereka berjalan cepat menuju lift. Rekening diblokir, desis Rio tajam. Diblokir? Kok bisa? Terus gimana dong? Tas Hermes aku gimana? Rio berhenti mendadak, berbalik menatap Bella dengan mata melotot. Urat lehernya menonjol. Diam kamu soal tas. Bentak Rio keras di tengah keramaian turis di kaki Menara Eiffel. Uang kita habis. Bel, habis. Rekeningku dibekukan polisi. Andini lapor polisi. Bella ternganga. Ibu Sari memegang dadanya, kaget setengah mati. Polisi? Jadi kita buronan? Suara Ibu Sari bergetar. Belum? Rio menyeka keringat dingin di dahinya. Matanya liar melihat sekeliling,
Takut tiba-tiba ada polisi Prancis yang menepuk bahunya. Kita belum ditangkap. Tapi kita nggak bisa pakai kartu lagi. Kita cuma punya uang tunai sisa di tas ini. Kita harus hemat. Hemat? Bella menatap horor. Maksud kamu, kita nggak jadi shopping? Boro-boro shopping. Bayar hotel aja mungkin nggak cukup buat besok. Rio mengacak rambutnya frustrasi. Kita harus keluar dari Plaza Athene sekarang juga. Cari hotel murah. Kita harus sembunyi. Mimpi indah Paris itu retak seketika. Langit yang tadi cerah tiba-tiba terasa mendung bagi mereka. Di seberang jalan, sebuah mobil patroli polisi melintas dengan sirene pelan. Rio, Bella, dan Ibu Sari sontak menunduk, menyembunyikan wajah mereka. Rasa takut mulai merayap, menggantikan kesombongan yang baru saja mereka pamerkan beberapa jam lalu. Dari kejauhan, Menara Eiffel berdiri gagah, seolah menjadi saksi bisu kejatuhan 3 manusia serakah yang kini tak lebih dari tikus yang terjebak di labirin kota asing. Sore itu, langit Paris berubah kelabu, seolah turut berduka atas nasib 3 pelancong yang kini menyeret koper-koper Louis Vuitton dan Rimowa mereka keluar dari lobi Hotel Plaza Athene. Tidak ada lagi senyum ramah resepsionis. Tidak ada lagi bellboy yang berebut membawakan barang. Mereka keluar dengan terburu-buru, seperti pencuri yang takut ketahuan. Rio memaksa check-out lebih awal dengan alasan, urusan mendadak. Padahal sebenarnya ia takut tagihan semakin membengkak jika mereka menginap 1 malam lagi. Mas, masa kita naik taksi biasa? Koper aku banyak banget loh ini. Keluh Bella saat melihat Rio melambaikan tangan ke taksi sedan biasa yang lewat, bukan limosin hitam seperti kemarin. Diam, Bel. Muat-muatin aja. Bentak Rio sambil mendorong koper besar Bella ke bagasi taksi yang sempit. Koper itu berhimpitan kasar, membuat kulit mahalnya tergores. Bella meringis, tapi tak berani membantah saat melihat wajah Rio yang tegang dan berkeringat dingin. Taksi membawa mereka menjauh dari kawasan elit Avenue Montaigne, menuju distrik yang lebih padat dan kurang bergengsi di sekitar Gare du Nord. Rio memesan hotel bintang 2 lewat aplikasi di ponselnya. Pilihan jatuh pada sebuah hotel tua di gang sempit yang kamarnya seharga €60 per malam. Ini hotelnya, Mas. Ibu Sari menatap nanar bangunan kusam di depannya. Ada coretan grafiti di tembok, dan beberapa pemuda bertampang sangar sedang merokok di depan pintu masuk. Cuma ini yang aman dan murah, Bu. Kita harus hemat uang cash sampai aku bisa cari cara buat buka blokir rekening. Dalih Rio. Mereka masuk ke kamar. Kamar itu kecil, lembab, dan berbau sisa rokok. 3 orang dewasa dengan tumpukan koper mewah di kamar seluas 3x4 meter terasa sangat sesak. Kasurnya keras, selimutnya tipis dan agak berdebu. Aku nggak bisa tidur di sini, Mas. Gatel. Bella mulai merengek, melempar tasnya ke kasur. Ini gila. Kita punya 50 miliar, kenapa harus hidup kayak gembel begini? 50 miliar itu nggak ada gunanya kalau dibekukan bank. Goblok. Rio akhirnya meledak. Ia menendang kaki meja. Kalian pikir aku mau begini? Ini semua gara-gara Andini. Perempuan iblis itu benar-benar niat membunuh kita pelan-pelan. Ibu Sari duduk di pinggir kasur, memijat kakinya yang pegal. Terus gimana? Yo, kita makan apa? Ibu lapar. Rio menghela napas kasar. Kita cari makan keluar. Cari yang murah. Fast food atau kebab. Malam harinya, mereka berjalan kaki menyusuri jalanan Paris yang ramai. Mereka mengenakan mantel mahal dan menenteng tas branded sisa belanjaan kemarin, tapi wajah mereka kucel dan ketakutan. Penampilan mereka sangat kontras, membuat beberapa pejalan kaki menatap heran. Orang kaya palsu yang tersesat. Mereka berjalan menuju kawasan Boulevard Haussmann, dekat pusat perbelanjaan Galeries Lafayette. Di sana ramai, banyak turis, dan Rio merasa lebih aman di tengah keramaian. Mas, aku mau burger itu, tunjuk Bella ke sebuah gerai cepat saji. Saat mereka sedang mengantre burger, mata Ibu Sari tertuju pada sebuah layar raksasa, Videotron, yang terpasang di sisi gedung seberang jalan. Layar itu biasanya menayangkan iklan parfum atau busana. Namun, kali ini layar itu menayangkan siaran berita internasional berbahasa Inggris, BBC World News. Yo, itu kok kayak. Ibu Sari menyipitkan matanya,
menunjuk ke layar raksasa itu dengan jari gemetar. Rio menoleh malas. Apa sih, Bu? Jangan nunjuk-nunjuk, norak. Rio menatap layar itu. Detik berikutnya, burger yang hendak ia pesan terasa tersangkut di tenggorokan. Di layar raksasa di jantung kota Paris itu, terpampang foto close-up wajah mereka bertiga. Foto Rio diambil dari ID card kantor, foto Bella dari Instagramnya, dan foto Ibu Sari. Foto-foto itu berjejer rapi dengan tulisan merah menyala di bawahnya. Interpol Red Notice is wanted for massive embezzlement of humanitarian aid funds suspects believed to be in Europe. Rio mematung. Dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar. Suara klakson mobil dan obrolan turis mendadak senyap, digantikan oleh dengungan nyaring di telinganya. Berita itu berlanjut dengan cuplikan konferensi pers di Jakarta. Wajah Andini muncul di layar. Andini terlihat tegar, mengenakan blazer hitam, berbicara di depan puluhan mikrofon wartawan internasional. Meskipun Rio tidak bisa mendengar suaranya dari seberang jalan, subtitle bahasa Inggris di layar terbaca jelas. These funds were meant for cancer hospitals and disaster victims. My husband and his accomplices stole hope from thousands of children. I urge international authorities to apprehend them immediately. Dana ini diperuntukkan bagi rumah sakit kanker dan korban bencana. Suami saya dan komplotannya mencuri harapan dari ribuan anak-anak. Saya mendesak otoritas internasional untuk segera menangkap mereka. Orang-orang di sekitar gerai burger mulai menyadari sesuatu. Seorang turis wanita bule di sebelah Bella melihat ke layar, lalu melihat ke wajah Bella, lalu kembali ke layar. Mata turis itu membelalak. Bella yang menyadari tatapan itu langsung menunduk dalam-dalam, menarik kerah mantelnya menutupi wajah. Mas, mereka tahu. Bisik Bella panik, air mata mulai menggenang. Itu mereka, kan? Terdengar bisikan dalam bahasa Inggris dari antrean belakang. Rio merasakan keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Jantungnya memukul-mukul rongga dada seperti palu godam. Ini bukan lagi soal kartu kredit ditolak. Ini soal penjara. Lari, bisik Rio pelan. Apa? Tanya Ibu Sari bingung. Lari. Sekarang. Rio menyentak tangan Ibu Sari dan Bella kasar. Mereka bertiga lari pontang-panting membelah kerumunan trotoar Paris. Tanpa arah. Tanpa tujuan. Hanya menjauh dari layar raksasa itu. Bella tersandung sepatu hak tingginya, hampir jatuh, tapi Rio menariknya paksa agar terus berlari. Koper belanjaan kecil yang tadi dibawa Bella terlepas dari tangan, tertinggal di trotoar. Tas aku ketinggalan. Mas, teriak Bella. Persetan sama tas. Nyawa kita terancam. Goblok, teriak Rio tanpa menoleh. Mereka berlari masuk ke stasiun metro terdekat, melompati pintu tiket, dan masuk ke dalam gerbong kereta yang pintunya hampir menutup. Napas mereka memburu, dada mereka sakit. Di dalam gerbong yang penuh sesak itu, mereka berdiri terhimpit di pojokan. Rio menutupi wajahnya dengan topi jaket. Ibu Sari gemetar hebat, memegangi lengan Rio kencang-kencang. Wajah-wajah penumpang lain tampak mencurigakan bagi mereka. Apakah orang yang lagi baca koran itu polisi intel? Apakah remaja yang main HP itu sedang melapor ke polisi? Paranoia mulai memakan kewarasan mereka. Di Jakarta, Andini menonton siaran yang sama dari tabletnya sambil menyesap teh hangat. Bagus, gumam Andini. Media internasional sudah mengangkatnya. Isu, dana kemanusiaan, selalu seksi untuk berita dunia. Sekarang, seluruh Eropa adalah penjara bagimu, Rio. Andini tahu betul apa yang dia lakukan. Dia sengaja melibatkan isu kemanusiaan dan membesar-besarkannya ke media asing agar tekanan publik memaksa polisi Prancis bekerja cepat. Kembali di gerbong metro Paris. Bella menangis sesenggukan pelan. Aku takut. Mas, aku nggak mau dipenjara. Katanya cuma korupsi biasa, kenapa jadi buronan internasional? Diam, desis Rio tajam, matanya merah karena stres. Jangan ngomong bahasa Indonesia keras-keras. Nanti ada yang ngerti. Rio menyadari satu hal mengerikan, wajah mereka sudah tersebar. Mereka tidak bisa lagi check-in di hotel manapun yang meminta paspor. Mereka tidak bisa naik pesawat, kereta api jarak jauh, atau bus antar negara.
Sistem pengenalan wajah, face recognition, di kota-kota besar Eropa sangat canggih. CCTV ada di mana-mana. Kita nggak bisa balik ke hotel tadi, bisik Rio, suaranya putus asa. Resepsionis hotel pasti nonton berita. Paspor kita kan didata pas check-in tadi. Terus barang-barang kita? Koper-koper kita di kamar? Tanya Ibu Sari histeris. Baju-baju ibu di sana semua? Yo? Tinggalin, jawab Rio dingin. Kalau kita balik ke sana, polisi pasti sudah nunggu di lobi. Jadi kita cuma bawa baju yang nempel di badan ini. Bella menatap Rio tak percaya. Tas Hermes impian, baju-baju mahal, koper Rimowa, semuanya harus ditinggalkan di hotel murah itu. Pilih mana? Baju atau penjara? Kereta metro berhenti di stasiun pinggiran kota yang sepi dan gelap. Rio menyeret keluarganya keluar. Malam itu, di bawah jembatan layang yang dingin dan berbau pesing, mantan, Sultan, yang pagi tadi makan caviar di Menara Eiffel, kini duduk meringkuk kedinginan. Mereka takut mencari penginapan. Mereka takut bertemu orang. Rio menatap langit malam Paris yang tidak lagi romantis. Menara Eiffel terlihat kecil dari kejauhan. Lampunya berkelap-kelip seolah mengejek kebodohan mereka. Perut mereka lapar karena belum sempat makan burger tadi. Uang tunai masih ada di saku Rio, tapi rasa takut membuat mereka lumpuh. Mereka sadar, uang sebanyak apapun tidak berguna jika wajahmu adalah tiket menuju jeruji besi. Dan ini baru permulaan. Paris pukul 3 dini hari bukanlah kota cahaya yang romantis seperti di kartu pos. Bagi mereka yang tidak memiliki atap, Paris adalah labirin beton yang dingin, kejam, dan berbau pesing. Rio, Bella, dan Ibu Sari berjalan terseok-seok menyusuri trotoar di kawasan Porte de la Chapelle, salah satu daerah pinggiran utara Paris yang terkenal rawan dan kumuh. Penampilan mereka adalah sebuah ironi yang menyedihkan. Mereka mengenakan mantel trench coat Burberry dan syal sutra Hermes. Namun ujung celana mereka berlumpur, rambut mereka lepek oleh keringat dingin, dan mata mereka liar ketakutan seperti tikus got. Yo, ibu capek. Kaki ibu sakit. Rintih Ibu Sari. Suaranya serak. Ia berjalan terpincang-pincang karena memaksakan diri memakai sepatu heels baru yang ia beli kemarin, yang kini justru menyiksanya. Tahan sebentar, Bu. Kita harus cari tempat tidur. Kita nggak bisa tidur di jalanan, nanti ditangkap polisi patroli, jawab Rio dengan napas memburu. Ia memapah ibunya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencengkram erat tas berisi uang tunai sisa. Mas, itu ada motel. Bella menunjuk sebuah bangunan tua dengan cat mengelupas dan lampu neon bertuliskan hotel yang huruf O-nya mati nyala. Di depan pintunya, beberapa gelandangan sedang tidur beralaskan kardus. Rio ragu sejenak. Tempat itu terlihat mengerikan. Jauh berbeda dari Plaza Athénée dengan marmer emasnya. Tapi mereka tidak punya pilihan. Tutup mulut kalian. Biar aku yang bicara. Jangan ada yang protes soal kotor atau bau, desis Rio memperingatkan. Mereka masuk ke lobi sempit yang berbau asap rokok tembakau murah dan alkohol basi. Di balik meja resepsionis yang dipisahkan oleh kaca tebal, tanda daerah rawan kejahatan, seorang pria tua bertampang timur tengah menatap mereka dengan curiga. Kamar. 1 malam, kata Rio dalam bahasa Inggris kaku. Paspor, pinta pria itu datar. Jantung Rio berdegup kencang. Tidak ada paspor. Hilang. Dicopet. Pria itu menyipitkan mata, menatap pakaian mahal mereka, lalu tersenyum licik. Ia tahu jenis tamu seperti ini. Pelarian. Kriminal. Atau orang kaya bermasalah. Ini adalah ladang uang baginya. Tanpa paspor, harga 3 kali lipat. Tunai. Tidak ada kwitansi. Tidak ada nama, kata pria itu. Berapa? 300 euro. Gila. Itu hampir 5 juta rupiah buat tempat rongsokan begini? Pekik Bella tak terima. Rio langsung menyikut perut Bella keras-keras sampai wanita itu mengaduh. Oke. 300 euro, Rio mengeluarkan lembaran uang dengan tangan gemetar. Ia tahu ia sedang diperas, tapi ia membayar untuk keamanan anonimitas. Pria itu melempar kunci berkarat ke meja. Lantai 4. Tidak ada lift.
Mendaki tangga sempit yang berderit menuju lantai 4 adalah siksaan tersendiri bagi Ibu Sari. Napasnya berbunyi ngik-ngik. Sesampainya di kamar nomor 402, harapan terakhir mereka hancur lebur. Kamar itu hanya seluas 3x3 meter. Ada 2 kasur busa tipis yang ditaruh di lantai, spraynya berwarna kekuningan dengan bercak noda yang mencurigakan. Dindingnya lembab dan berjamur. Jendelanya retak dan ditutup lakban. Ada 1 wastafel kecil di sudut yang kerannya meneteskan air berwarna keruh. Aku nggak mau tidur di sini, Mas. Jijik. Pasti banyak kutunya. Bella meledak. Ia membanting tas tangannya ke lantai. Ini semua salah kamu. Katanya kamu pintar. Katanya kamu sudah atur semuanya. Mana janji kamu mau hidup enak? Diam. Rio berbalik dan menampar pipi Bella. Plah. Suara tamparan itu menggema di ruangan sempit itu. Bella terdiam, memegangi pipinya dengan mata terbelalak. Selama perselingkuhan mereka, Rio selalu memanjakannya bak ratu. Ini pertama kalinya Rio main tangan. Salah aku. Rio tertawa sumbang, matanya nyalang. Siapa yang minta tas Hermes setiap 5 menit? Siapa yang minta first class? Siapa yang suruh aku kuras semua uang Andini secepatnya? Kamu, Bella. Kamu lintah darat. Kamu yang bego, Rio. Kamu yang gak bisa ngalahin istri kamu sendiri. Balas Bella berteriak sambil menangis. Sudah. Ibu Sari melerai, jatuh terduduk di atas kasur apek itu. Jangan berantem. Ibu pusing. Ibu mual. Wajah Ibu Sari pucat pasi. Bibirnya membiru. Ia mulai batuk-batuk hebat. Uhuk. Yo, obat darah tinggi ibu, obat jantung ibu, ketinggalan di hotel lama. Rio terdiam. Rasa bersalah dan panik bercampur aduk. Semua obat-obatan rutin ibunya tertinggal di koper yang mereka tinggalkan di Plaza Athene. Tanpa obat itu, ibunya adalah bom waktu. Ibu tahan ya. Besok pagi Rio cari apotek, kata Rio. Suaranya melembut namun terdengar putus asa. Sakit, yo dada ibu sesak. Malam itu, mereka bertiga tidur berhimpitan di atas kasur tipis itu. Bella tidur membelakangi Rio sambil sesenggukan. Ibu Sari meracau dalam tidurnya karena demam. Rio duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menatap pintu yang grendelnya rusak. Ia membayangkan Andini. Andini pasti sedang tidur di ranjang kingkol kami yang empuk, dengan AC yang sejuk dan aroma aromaterapi lavender. Andini menang. Tanpa perlu mengangkat jari untuk memukul, Andini telah melempar mereka dari surga langsung ke gorong-gorong neraka. Pagi hari, matahari Paris kembali bersinar, tapi cahayanya tidak menembus jendela kamar mereka yang kotor. Ibu Sari tidak bisa bangun. Badannya panas tinggi. Kita butuh dokter, Mas, kata Bella, kali ini tanpa nada marah, hanya ketakutan murni. Ibu kayaknya kena radang paru-paru atau jantungnya kumat. Semalam dingin banget. Nggak bisa ke dokter, jawab Rio sambil menggigiti kuku jarinya. Rumah sakit butuh ID. Kalau kita kasih paspor, kalau kita punya, nama ibu akan memicu alert di sistem mereka. Polisi akan datang dalam 10 menit. Terus mau dibiarin mati? Rio menggebrak dinding. Aku beli obat di apotek. Kamu jaga ibu. Jangan buka pintu buat siapapun selain aku. Kunci dari dalam. Rio keluar dari motel dengan menyamarkan wajahnya. Ia memakai topi kupluk yang ia temukan di tong sampah lobi, menutupi rambut rapinya, dan memakai masker medis. Di jalanan, Rio merasa setiap mata menatapnya. Ketika berpapasan dengan polisi yang sedang berpatroli dengan sepeda, jantung Rio seakan berhenti berdetak. Ia menunduk, pura-pura batuk, dan berbelok ke gang sempit. Ia masuk ke apotek kecil. Dengan bahasa Inggris terbatas, ia mencoba membeli obat hipertensi dan antibiotik. Preskripsi? Resep dokter? Tanya apoteker wanita itu dengan tegas. Tidak ada. Hilang. Please, ibu saya sakit parah. Mohon Rio. Tidak bisa. Di Prancis, antibiotik dan obat jantung keras harus pakai resep. Saya hanya bisa kasih parasetamol dan vitamin. Rio ingin marah, ingin berteriak, saya punya uang. Tapi ia sadar ia tidak punya kuasa lagi.
Ia membeli parasetamol dan air mineral dengan harga mahal, lalu buru-buru keluar. Saat berjalan kembali ke motel, Rio melihat sebuah toko roti, Boulangerie. Aroma roti hangat menyeruak, mengingatkannya pada perutnya yang belum diisi sejak kemarin siang. Ia membeli 3 potong baget paling murah. Tanpa isi. Tanpa keju. Hanya roti tawar keras. Sesampainya di kamar motel, suasana semakin suram. Ibu Sari menggigil di bawah selimut tipis. Cuma dapat ini, Rio melempar bungkusan obat dan roti ke lantai. Parasetamol doang? Mas, ibu butuh obat jantung. Nggak dikasih. Bel, mereka minta resep. Kamu mau aku ngerampok apotek? Bentak Rio. Mereka makan roti keras itu dalam diam. Air mata Ibu Sari menetes membasahi rotinya. Yo, ibu mau pulang. Bisik Ibu Sari lemah. Ibu kangen rumah. Ibu kangen sayur lodeh. Ibu nggak mau mati di sini. Kita nggak bisa pulang, Bu, jawab Rio dengan suara parau. Tenggorokannya tercekat rasa roti yang hambar dan kenyataan pahit. Kalau kita pulang, kita langsung masuk penjara. Ibu mau tua di penjara Pondok Bambu? Ibu Sari menggeleng lemah. Ya sudah. Kita harus bertahan di sini. Sampai situasinya aman. Tapi Rio tahu, situasi tidak akan pernah aman. Uang tunai di tasnya semakin menipis. 300 euro per malam. Makan 50 euro sehari. Uang sisa 14.000 euro itu akan habis dalam sebulan jika mereka tidak hati-hati. Dan setelah itu, mereka akan menjadi gelandangan sungguhan. Mengemis di bawah menara Eiffel, di tempat yang sama di mana mereka kemarin berfoto dengan sombong. Karma bukan hanya menghukum mereka. Karma sedang mempermainkan mereka perlahan-lahan, menikmati setiap detik penderitaan mereka sebelum memberikan pukulan terakhir. Dan di tengah keputusasaan itu, ponsel Rio yang ia matikan sejak kemarin, takut dilacak, tiba-tiba ia nyalakan sebentar untuk mengecek situasi. Satu notifikasi berita lokal Paris muncul di browsernya. Polisi Paris memperluas pencarian buronan Indonesia di distrik 18 dan 19. Distrik 18. Tempat mereka berada sekarang. Rio mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Mereka dikepung. Waktu mereka tinggal menghitung jam. Sudah 7 hari mereka mendekam di kamar motel nomor 402 yang lembab itu. 7 hari yang terasa seperti 7 tahun. Uang tunai di tas Rio menyusut drastis dengan kecepatan yang mengerikan. Si pemilik motel, pria tua bernama Hasan itu, tahu betul mereka adalah buronan. Berita tentang keluarga Indonesia penggelap dana kemanusiaan sudah masuk koran lokal gratisan yang dibagikan di stasiun metro. Hasan tidak melaporkan mereka ke polisi. Itu terlalu merepotkan dan tidak menguntungkan. Sebaliknya, Hasan memeras mereka. Tarif kamar dinaikkan menjadi 500 euro per malam dengan ancaman, bayar atau saya telepon polisi sekarang. Sisa uang kita tinggal 2.000 euro, Bel, suara Rio terdengar hampa. Ia duduk di lantai, menghitung lembaran uang yang semakin tipis. Wajah Rio yang dulu klimis kini dipenuhi brewok kasar yang tidak terawat. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat. 2.000? Itu cuma cukup buat 4 hari bayar motel setan ini. Pekik Bella tertahan. Ia duduk memeluk lutut di sudut kasur. Rambutnya yang dulu selalu diblow rapi di salon, kini lepek dan berminyak. Bau badan mereka mulai asam karena jarang mandi. Air panas di kamar mandi sudah mati sejak 3 hari lalu, dan mereka terlalu kedinginan untuk mandi air es. Di kasur sebelah, Ibu Sari terbaring lemah. Batuknya semakin parah, terdengar basah dan menyakitkan. Obat parasetamol dan sirup batuk murah yang dibeli Rio tidak mempan. Ibu Sari butuh antibiotik kuat dan obat jantung, tapi mereka tak bisa ke rumah sakit. Ibu lapar. Yo. Rintih Ibu Sari. Bosan makan roti keras? Ibu pengen bubur ayam? Rio menatap ibunya dengan pandangan kosong. Jangankan bubur ayam, bubur instan pun tak ada yang jual di distrik kumuh ini. Kita butuh uang tambahan, gumam Rio. Matanya beralih menatap jari manis Bella. Di sana, masih melingkar sebuah cincin berlian 2 karat. Cincin yang dibeli Rio seharga 200 juta rupiah saat mereka baru jadian dulu, menggunakan uang hasil manipulasi laporan keuangan kantor lamanya. Bella yang menyadari tatapan Rio,
langsung menyembunyikan tangannya di balik selimut. Enggak, jangan cincin ini. Ini satu-satunya barang berharga aku yang tersisa, Mas. Tas Hermes udah ditinggal, baju-baju udah hilang. Cincin ini nggak boleh. Kamu mau kita mati kelaparan? Rio merangkak mendekat, mencengkeram pergelangan tangan Bella. Jual cincin itu. Kita bisa dapat setidaknya 5.000 atau 6.000 euro. Itu bisa buat napas 2 minggu lagi, atau buat beli tiket bus selundupan ke negara lain. Nggak mau? Kamu aja jual jam tangan kamu. Jam tanganku KW Super. Goblok, nggak laku dijual di sini. Cincin kamu ada sertifikat gianya kan di dompet kamu? Jual. Mereka bergulat di atas kasur AP itu. Rio memelintir jari Bella tanpa ampun sampai wanita itu menjerit kesakitan. Sakit, Mas? Iya. Aku jual. Lepasin. Bella menangis histeris. Ia melepaskan cincin itu dengan tangan gemetar. Bekas lingkaran cincin terlihat jelas di jarinya yang mulai kurus. Rio menyambar cincin itu, lalu melemparkannya kembali ke pangkuan Bella. Kamu yang pergi jual, perintah Rio. Bella terbelalak. Aku? Kok aku? Kamu kan laki-laki. Muka aku yang paling jelas terpampang di TV, Bella. Kalau aku keluar, risiko ditangkap 90%. Muka kamu cuma selewat. Pakai masker, pakai kupluk, orang gak akan sadar. Rio beralasan, padahal nyalinya sudah ciut sekecil biji jagung. Ia takut keluar kamar. Ia takut pada bayangannya sendiri. Kamu pengecut, Mas, desis Bella penuh kebencian. Pengecut ini yang biayain hidup kamu selama ini. Cepat pergi. Cari toko emas di daerah Barbes. Di sana banyak penadah. Jangan balik kalau nggak bawa uang cash. Bella melangkah keluar dari motel dengan perasaan hancur. Ia mengenakan jaket hoodie kedodoran milik Rio untuk menutupi tubuhnya, masker medis lusuh, dan kacamata hitam yang salah satu gagangnya sudah retak. Ia berjalan menuju kawasan Barbes Rochechouart. Ini adalah daerah yang dihindari turis. Di bawah jalur kereta metro yang bergemuruh di atas kepala, trotoar dipenuhi pedagang ilegal yang menggelar lapak kain, rokok selundupan, dan barang curian. Bau jagung bakar bercampur bau urin menyengat hidung. Bella merasa seperti domba yang masuk ke kandang serigala. Beberapa pria menatapnya dengan pandangan melecehkan, bersiul-siul memanggilnya, Mademoiselle, looking for fun. Bella mempercepat langkahnya, mencengkeram cincin di saku jaketnya erat-erat. Ia menemukan sebuah toko emas kecil yang tampak suram. Di etalasenya hanya ada sedikit perhiasan, tapi ada tulisan acat or, beli emas, yang besar. Ia mendorong pintu kaca berat itu. Lonceng berbunyi. Di balik etalase, seorang pria berbadan gempal dengan tato di leher menatapnya. Matanya tajam, menilai. Mau jual? Tanya pria itu dalam bahasa Prancis, lalu beralih ke bahasa Inggris patah-patah saat melihat kebingungan Bella. Sell? Gold? Bella mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan cincin berlian itu dan meletakkannya di atas meja kaca. Kilau berlian itu tampak asing di toko yang suram ini. Pria itu mengambilnya, menelitinya dengan kaca pembesar, loupe. Ini asli, kata Bella cepat. Sertifikatnya ada. Belinya 12.000 euro, sekitar 200 juta rupiah. Pria itu meletakkan cincin itu, lalu menatap Bella. Ia melihat ketakutan di mata Bella. Ia melihat pakaian Bella yang tidak sesuai musim. Ia mencium bau keputusasaan. 500 euro, kata pria itu datar. Apa? Bella hampir berteriak. Kamu gila? Ini berlian 2 karat. Color D, Clarity VVS 1. Minimal 5.000 euro. Pria itu tertawa meremehkan. Ia melempar cincin itu kembali ke arah Bella. Kalau mau harga resmi, pergi ke Place Vendôme. Pergi ke butik Cartier. Tapi, pria itu mencondongkan tubuhnya, mereka akan minta paspor. Mereka akan cek identitas. Dan melihat wajahmu yang gugup ini, aku yakin kamu tidak mau berurusan dengan polisi, kan? Bella tercekat. Pria ini tahu, atau setidaknya, pria ini menebak bahwa barang ini bermasalah atau pemiliknya bermasalah. 1.000 euro. Place,
Tawar Bella putus asa. Air mata mulai menggenang di balik kacamata hitamnya. 500 euro. Take it or leave it. Atau aku tekan tombol alarm ini dan polisi patroli di depan stasiun akan datang memeriksamu. Ancaman itu mematikan. Bella tidak punya pilihan. Ia tidak bisa pulang dengan tangan kosong, dan ia tidak berani mengambil risiko ditangkap. Dengan tangan gemetar hebat, Bella mengangguk. Oke. 500. Pria itu tersenyum licik. Ia membuka laci, mengambil 5 lembar uang 100 euro yang kumal. Transaksi selesai. Tanpa kwitansi. Tanpa jejak. Bella keluar dari toko itu dengan perasaan kosong. Cincin pertunangan, simbol janji manis Rio untuk menjadikannya ratu, kini hanya dihargai senilai 8 juta rupiah. Hilang sudah 192 juta rupiah nilainya dalam sekejap. Di perjalanan pulang, Bella mampir ke sebuah kedai kebab. Ia membeli 3 porsi kebab besar dan 3 botol air mineral. Ia juga mampir ke apotek, membelikan obat batuk yang sedikit lebih mahal untuk Ibu Sari. Sisa uang di tangannya tinggal 400 euro. Saat Bella kembali ke kamar motel, Rio langsung menyongsongnya. Dapat berapa? Mana duitnya? Rio tidak bertanya, kamu baik-baik saja? Atau, ada yang ganggu kamu? Pertanyaan pertamanya adalah uang. Bella melempar uang 400 euro dan bungkusan kebab ke lantai. Rio memungut uang itu. Wajahnya merah padam. Cuma ini? 400 euro? Kamu gila ya? Cincin itu harganya ratusan juta. Bella, kamu ditipu? Atau kamu simpan sisanya buat kamu sendiri, hah? Rio mencengkeram kerah jaket Bella. Lepasin. Bella mendorong Rio sekuat tenaga sampai Rio terhuyung menabrak dinding. Cuma itu yang dia mau kasih. Dia tahu aku buronan. Dia ngancam lapor polisi. Kamu pikir gampang jualan barang haram di negeri orang? Teriak Bella, menumpahkan segala emosinya. Kalau kamu nggak terima, kamu keluar sendiri. Jangan suruh aku lagi. Bella merosot duduk di lantai, menangis meraung-raung. Bukan tangisan manja seperti dulu saat minta tas, tapi tangisan pilu seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Ibu Sari terbangun karena keributan itu. Sudah, jangan ribut. Suaranya makin lemah. Rio terdiam. Ia menatap uang 400 euro di tangannya. Uang ini bahkan tidak cukup untuk membayar 1 malam lagi di motel ini, karena besok tarifnya pasti naik lagi. Mereka akhirnya makan kebab itu dalam diam. Makan dengan lahap seperti hewan kelaparan, saus mayones belepotan di mulut mereka yang kotor. Rio mengunyah daging kebab itu, tapi rasanya seperti pasir. Ia menatap keluar jendela yang berdebu. Di kejauhan, puncak menara Eiffel terlihat samar-samar. Dulu, ia melihat menara itu sebagai piala kemenangannya. Sekarang, menara itu tampak seperti jari tengah raksasa yang diacungkan Paris untuk mereka. Besok kita harus pindah, kata Rio pelan setelah selesai makan. Pindah kemana lagi, Mas? Uang kita habis. Isak Bella. Ke kolong jembatan. Atau ke stasiun kereta bawah tanah yang ditinggalkan. Uang ini? Rio meremas sisa uang di tangannya. Harus kita simpan buat makan. Kita nggak sanggup bayar atap lagi. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Ia mendengar suara sirine polisi yang lewat di jalanan bawah. Setiap kali sirine berbunyi, badannya menegang. Ia teringat Andini. Andini yang selalu mengatur keuangannya dengan rapi. Andini yang selalu mengingatkannya untuk menabung. Uang panas itu membakar. Mas, kata-kata Andini dulu terngiang di kepalanya. Sekarang Rio merasakannya. Uang itu memang membakar. Membakar hidupnya, membakar keluarganya, dan menyisakan abu penderitaan yang tak berujung. Mereka kini benar-benar tikus. Tikus got Paris yang menunggu waktu untuk diinjak atau ditangkap. Malam ke-8 di Paris. Hujan turun rintik-rintik, membuat udara di kamar motel nomor 402 semakin lembab dan dingin menusuk tulang. Di dalam kamar sempit itu, suara napas Ibu Sari terdengar berat dan berbunyi, seperti mesin tua yang kehabisan oli. Grok, grok. Setiap tarikan napasnya terdengar menyakitkan. Rio tertidur di lantai dengan posisi meringkuk memeluk lutut. Kelelahan mental dan fisik membuatnya pingsan lebih dari sekadar tidur. Di sampingnya,
Tergeletak tas pinggang kumal yang menjadi bantalnya, tempat ia menyimpan sisa uang 400 euro hasil penjualan cincin Bella kemarin. Namun, ada satu pasang mata yang masih terjaga. Bella. Bella duduk bersandar di dinding, menatap Rio dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa jijik, marah, dan kecewa yang bercampur menjadi satu. Di benak Bella, kalkulasi matematika sedang berjalan cepat. Uang tinggal 400 euro. Kalau dibagi bertiga, cuma cukup buat makan 3 hari. Kalau buat bayar motel, besok pagi kita diusir. Tapi kalau uang itu untuk satu orang bisa beli tiket kereta ke Belgia atau Belanda. Di sana mungkin penjagaannya tidak seketat Paris. Satu orang bisa makan seminggu. Satu orang bisa memulai hidup baru. Bella melirik Ibu Sari yang sedang sekarat. Orang tua ini cuma beban, batinnya kejam. Lalu ia melirik Rio. Laki-laki ini pecundang. Dia yang janjiin aku surga, tapi bawanya ke neraka. Maaf ya, Mas, bisik Bella sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku masih muda. Aku cantik. Aku nggak mau mati konyol di sini bareng kalian. Perlahan, sangat perlahan, Bella menggeser tubuhnya mendekati Rio. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Tangannya terulur menuju tas pinggang di bawah kepala Rio. Rio bergerak sedikit dalam tidurnya, bergumam ngeri. Jangan lapor polisi. Bella membeku. Ia menahan napas. Setelah Rio kembali mendengkur halus, Bella melanjutkan aksinya. Dengan keahlian jari yang tak terduga, ia berhasil menarik resleting tas itu tanpa suara. Ia merogoh ke dalam. Tangannya menyentuh amplop kertas berisi uang. Ia menariknya keluar. 400 euro. Lembaran-lembaran penyelamat hidup. Bella tidak menyisakan 1 sen pun. Tidak untuk makan Rio besok. Tidak untuk obat Ibu Sari. Ia mengambil semuanya. Bella berdiri, memasukkan uang itu ke dalam saku dalam jaketnya. Ia mengambil tas tangannya yang sudah kosong isinya, hanya menyisakan paspor, yang ia tahu berbahaya tapi tak berani ia buang, dan sedikit alat make up yang tersisa. Ia memakai sepatu ketsnya. Ia memandang Rio dan Ibu Sari untuk terakhir kalinya. Selamat menikmati karma kalian, gumam Bella dingin. Aku menolak ikut tenggelam. Dengan langkah ringan tanpa beban dosa, Bella membuka pintu kamar, menyelinap keluar, dan menuruni tangga motel yang berderit. Ia bebas. Atau setidaknya, ia merasa begitu. Udara pagi Paris pukul 5 terasa menyegarkan bagi Bella. Ia berjalan cepat meninggalkan distrik kumuh itu, menuju stasiun kereta Gare du Nord. Stasiun besar yang melayani rute keluar Prancis bagian utara. Rencananya sederhana, naik kereta Thalys atau kereta regional menuju Brussels, Belgia. Dari sana, ia akan mencari kenalan lama, seorang teman pria yang dulu pernah mendekatinya lewat Facebook, yang katanya bekerja di sana. Ia akan mengarang cerita sedih, bilang ia dirampok, dan minta perlindungan. Modalnya adalah wajah cantiknya. Bella yakin, selama ia bisa keluar dari Prancis, ia akan selamat. Sesampainya di Gare du Nord, stasiun sudah mulai ramai. Bella menaikkan kerah jaketnya dan memakai kacamata hitam, meski matahari belum terbit. Ia menghindari loket tiket manual yang ada petugasnya. Ia menuju mesin tiket otomatis. Dengan tangan gemetar namun penuh harap, ia memasukkan uang tunai ke mesin. Destination, Brussels Midi. Price, 95 euro. Mesin berdenting. Tiket kertas keluar. Kembalian jatuh. Bella mengambil tiket itu dan menciumnya. Tiket kebebasan, bisiknya. Ia masih punya sisa sekitar 300 euro. Cukup untuk hidup hemat di Belgia seminggu sambil mencari mangsa baru. Bella berjalan menuju peron. Hatinya berbunga-bunga. Ia membayangkan Rio bangun nanti, panik mencari uang, lalu menangis meraung-raung. Rasain, pikirnya. Siapa suruh jadi laki-laki nggak guna? Di pintu masuk peron internasional, penjagaan tampak biasa saja. Tidak ada pemeriksaan paspor yang ketat seperti di bandara. Hanya ada beberapa petugas keamanan yang berdiri santai memegang senjata laras panjang, standar keamanan Prancis. Bella berjalan menunduk, mencoba berbaur dengan rombongan turis backpacker.
Jantungnya berpacu saat melewati petugas. 1 langkah. 2 langkah. Lolos. Bella menghela napas lega. Ia melangkah ke peron nomor 8, di mana kereta merah Maruntalis sudah menunggu. Pintu kereta terbuka, mengundang masuk. Aku selamat, batin Bella. Senyum kemenangan mulai terukir di bibirnya. Namun, takdir punya cara kerja yang lucu. Tepat saat kaki Bella hendak melangkah naik ke gerbong, seorang petugas polisi patroli perbatasan, Police aus Frontieres, yang sedang melakukan pemeriksaan acak, random check, melihat gelagat Bella. Bahasa tubuh tidak bisa bohong. Cara Bella menunduk terlalu dalam, cara tangannya mencengkeram tiket terlalu kencang, dan kacamata hitam yang ia pakai di stasiun yang agak gelap, menarik perhatian petugas yang terlatih itu. Mademoiselle, suara tegas itu terdengar dari belakang. Bella membeku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Jangan menoleh. Terus jalan. Mademoiselle. Arrêtez. Nona, berhenti. Sebuah tangan kekar memegang bahu Bella. Bella terpaksa berbalik. Di hadapannya berdiri 2 polisi Prancis berbadan tegap dengan rompi anti peluru. Papiers, il faut plaid, surat-surat, tolong, pinta polisi itu. Tiket saya ada. Bella menyodorkan tiket keretanya dengan tangan gemetar, berpura-pura tidak mengerti bahasa Prancis. Tiket only. No passport. Lost. Polisi itu menatap Bella tajam. Ia tidak menerima tiket itu. Matanya memindai wajah Bella, lalu melirik ke perangkat smartphone khusus di tangannya yang terhubung ke database kepolisian. Identitas, kata polisi itu dalam bahasa Inggris. Paspor atau ID card. Hilang dicuri. Bella mulai menangis, air mata buaya andalannya keluar. Please, sir. I just want to go home. I lost everything. Polisi itu tidak tergerak. Kalau tidak ada ID, Anda harus ikut kami ke kantor untuk verifikasi sidik jari. No. Bella berteriak panik. Nggak mau. Saya mau naik kereta. Keretanya mau berangkat. Bella mencoba memberontak. Ia mencoba lari menerobos masuk ke dalam kereta. Gerakan tiba-tiba itu adalah kesalahan fatal. Dalam sekejap, polisi itu memiting lengan Bella ke belakang. Arg. Sakit. Lepasin. Saya bukan teroris. Jerit Bella, menarik perhatian seluruh stasiun. Diam, bentak polisi itu. Rekannya mendekatkan alat pemindai wajah, portable facial recognition device, ke wajah Bella yang sedang meronta. Beep. Layar alat itu berkedip merah menyala. Alert, red notice Interpol name. Bella Anastasia case, embezzlement money laundering origin. Indonesia action, immediate arrest. Mata polisi itu membelalak. Ia menatap Bella dengan tatapan yang berubah dari curiga menjadi waspada penuh. Bella Anastasia, ucap polisi itu dingin. Anda ditahan atas permintaan Interpol dan pemerintah Indonesia. Dunia Bella runtuh. Kakinya lemas seketika. Bukan saya, bukan Bella. Anda salah orang. Racau Bella, tapi tangannya sudah diborgol dengan cepat dan keras. Hak Anda akan dibacakan di kantor. Bawa dia, perintah polisi senior itu. Bella diseret menjauh dari kereta impiannya. Ia melihat kereta itu mulai menutup pintunya dan perlahan bergerak. Kesempatannya untuk kabur melaju pergi meninggalkannya. Rio, tolong aku. Mas Rio. Bella berteriak memanggil nama pria yang baru saja ia hianati. Sungguh ironi yang menyedihkan. Orang-orang di stasiun menontonnya, beberapa merekam kejadian itu dengan HP mereka. Video penangkapan, pelakor buronan di Paris, akan viral di Indonesia dalam hitungan jam. Di saku jaketnya, uang 400 euro hasil curian dari Rio masih utuh. Uang yang membuatnya merasa berkuasa 5 menit yang lalu, kini menjadi barang bukti tambahan yang akan memberatkannya. Sementara itu, di motel nomor 402, sinar matahari masuk melalui celah jendela yang pecah, menyorot tepat ke wajah Rio. Rio mengerjapkan mata. Ia terbangun karena haus yang luar biasa. Tenggorokannya kering kerontang. Bel minta minum, Bel. Gumamnya serak. Hening. Rio membuka matanya lebar-lebar. Ia duduk. Ruangan itu kosong,
kecuali sosok ibunya yang masih terbaring lemah. Bella? Rio melihat ke sekeliling. Tas Bella tidak ada. Sepatu Bella tidak ada. Perasaan tidak enak menghantam ulu hatinya. Dengan panik, Rio meraba-raba lantai, mencari tas pinggang bantalnya. Tas itu ada di sana, tapi resletingnya terbuka. Rio menyambar tas itu, membukanya lebar-lebar. Kosong. Jantung Rio berhenti berdetak sesaat. Ia membalikkan tas itu, mengocoknya, berharap ada uang yang terselip. Tidak ada. Bahkan koin pun tidak disisakan. Anjing, King. Teriakan Rio menggema di kamar sempit itu, penuh dengan keputusasaan yang murni. Ia melempar tas itu ke dinding. Bela, dasar iblis, maling, pengkhianat. Rio menjambak rambutnya sendiri, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ibu Sari terbangun kaget, napasnya tersengal-sengal. Yo, ada apa? Yo, mana Bella? Rio menoleh ke ibunya dengan wajah banjir air mata dan ingus. Wajah yang menyedihkan. Dia kabur, Bu. Dia bawa semua uang kita. Dia tinggalin kita buat mati di sini. Ibu Sari ternganga. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. Tega si Bella, tega. Uang kita habis, Bu. Nol. Kita nggak punya apa-apa lagi. Bahkan buat beli roti sepotong pun nggak ada. Rio tertawa histeris, tawa yang terdengar gila. Kita tamat, Bu. Tamat. Rio jatuh terduduk, bersandar di pintu. Ia ingat Andini. Ia ingat bagaimana ia mencampakkan Andini demi Bella. Bella yang katanya mencintainya apa adanya. Bella yang memujinya setinggi langit. Ternyata, cinta Bella hanya seharga tas Hermes dan tiket kereta. Begitu uang habis, cintanya menguap lebih cepat dari embun. Andini. Bisik Rio lirih, memanggil nama istrinya yang sah. Maafin aku, Din, kamu benar, aku bodoh. Tapi penyesalan itu terlambat. Sangat terlambat. Di luar sana, sirine polisi terdengar mendekat. Bukan sirine biasa, tapi sirine konvoi. Setelah menangkap Bella di stasiun dan menginterogasinya, polisi kini tahu persis di mana lokasi Rio dan ibunya bersembunyi. Bella, dalam ketakutannya di ruang interogasi, bernyanyi, dengan lancar, memberikan alamat motel ini demi harapan pengurangan hukuman. Rio mendengar derap langkah kaki sepatu laras panjang, menaiki tangga motel dengan cepat. Du, 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 pintu kamar didobrak. Please, don't move. Moncong senjata laras panjang mengarah ke wajah Rio. Drama pelarian itu berakhir di sini. Di kamar motel bau pesing, tanpa uang, tanpa harga diri, dan dikhianati oleh wanita yang ia banggakan. Please, minds and liar. Hands up. Teriakan itu menggelegar, memantul di dinding-dinding sempit kamar motel yang pengap. 3 orang petugas berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk. Laras senjata otomatis mereka, hitam, dingin, dan mematikan, mengarah tepat ke kening Rio. Rio membeku. Otaknya memerintahkan kakinya untuk lari, tapi tubuhnya lumpuh total. Lututnya gemetar hebat, hingga ia tak kuasa menopang berat badannya sendiri. Jangan tembak, ampun. Cicit Rio, suaranya lebih mirip tikus terjepit daripada suara seorang laki-laki. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan. Bau pesing di celananya merebak. Di detik-detik ketakutan yang memuncak itu, Rio mengompol. Cairan hangat merembes di celana bahan mahalnya yang sudah kucel, satu-satunya celana yang tersisa. Sang Sultan, yang seminggu lalu meminum wine seharga motor, kini berdiri gemetar dengan celana basah di hadapan polisi Prancis. Seorang petugas maju, menghantamkan tubuh Rio ke dinding. Kasar. Tidak ada sopan santun. Aarg. Rio mengerang saat wajahnya dipenyetkan ke tembok yang berjamur. Rio Pratama, tanya petugas itu keras di telinganya. Yes, that's me. Jawab Rio sambil menangis. Klik. Borgol besi mencengkeram pergelangan tangannya. Dingin dan menyakitkan. Bunyi klik itu adalah bunyi paling mengerikan yang pernah Rio dengar, bunyi pintu kebebasannya yang tertutup rapat. Sementara itu, di atas kasur, Ibu Sari menjerit histeris. Tolong. Rampok. Jangan ambil tas saya.
Rio, tolong ibu. Ibu Sari meronta-ronta, tidak menyadari situasi sebenarnya. Seorang petugas medis polisi mendekati Ibu Sari. Melihat kondisi wanita tua itu yang pucat, bibir biru, dan napas tersengal, petugas itu memberi kode pada rekannya. Panggil ambulans. Tersangka wanita tua ini kritis, tapi tetap dalam penahanan, perintah komandan regu dalam bahasa Prancis. Ibu Sari terus meracau. Andini jahat, Andini kirim orang jahat, kembalikan uangku. Rio, yang kini sudah tidak berdaya dengan tangan terikat di belakang, menoleh melihat ibunya. Pemandangan itu menyayat hati, tapi anehnya, Rio tidak merasa sedih. Ia merasa hampa. Sudah, Bu, diam, kata Rio lirih. Ini polisi. Kita ditangkap. Kata, ditangkap, membuat Ibu Sari terdiam mendadak. Matanya melotot, lalu ia terkulai lemas, pingsan karena syok berat. Prosesi jalan malu, walk of shame. Rio digiring keluar dari kamar motel. Langkahnya terseret-seret. Ia tidak memakai sepatu karena sepatunya ada di dekat kasur, dan polisi tidak memberinya waktu untuk memakainya. Ia berjalan tanpa alas kaki di lantai koridor yang kotor. Hasan, si pemilik motel, berdiri di ambang pintu lobi sambil berkacak pinggang. Ia meludah ke lantai saat Rio lewat. Troublemaker. Teras, maki Hasan. Rio menunduk dalam-dalam. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Begitu keluar dari pintu depan motel, cahaya blitz kamera menyambutnya. Ternyata, kabar penangkapan buronan internasional di distrik kumuh itu sudah bocor ke beberapa wartawan lokal dan stringer berita kriminal. Wajah Rio yang berewokan, mata bengkak, baju kotor, dan celana basah karena ompol, terekam jelas oleh kamera. Monsieur Pratama, apa yang Anda lakukan dengan uang 3 juta euro itu? Teriak seorang wartawan. Rio tidak menjawab. Ia didorong masuk ke dalam mobil van polisi yang berjeruji besi. Dari balik jendela kaca yang gelap, Rio melihat ibunya ditanduk keluar oleh para medis, dimasukkan ke ambulans dengan pengawalan polisi. Oksigen dipasang di hidung ibunya. Mobil polisi mulai bergerak. Sirine dinyalakan. Nguing, nguing. Rio menyandarkan kepalanya di dinding mobil yang dingin. Ia melihat jalanan Paris yang macet. Ia melihat orang-orang yang sedang tertawa, makan di kafe, berbelanja. Dunia berjalan normal bagi mereka. Tapi bagi Rio, dunia sudah kiamat. Ia teringat saat pesawat mereka mendarat seminggu lalu. Saat itu ia merasa Paris adalah miliknya. Sekarang, Paris membuangnya seperti sampah busuk. Di kantor polisi, Komisariat de Police. Rio didudukan di kursi besi ruang interogasi. Ruangan itu dingin, berdinding cermin satu arah. Seorang detektif masuk, melempar berkas tebal ke meja. Di sampul berkas itu tertulis, Red Notice, Rio Pratama. Sidik jarimu cocok, kata detektif itu datar. Pemerintah Indonesia sudah dikabari. Proses ekstradisi akan segera dimulai. Kau akan dipulangkan untuk diadili di sana. Saya mau pengacara, kata Rio lemah. Detektif itu tertawa singkat. Pengacara? Kau tidak punya uang sepeser pun, Rio. Pengacara yang ditunjuk negara akan datang nanti. Tapi dengan bukti transfer dan kesaksian istrimu, tidak ada pengacara yang bisa menyelamatkanmu. Pintu ruangan terbuka lagi. Seorang petugas wanita masuk membawa tahanan lain. Bella. Bella didudukan di kursi di seberang Rio. Tangannya juga diborgol. Matanya sembab bengkak bekas menangis berjam-jam. Saat melihat Rio, Bella menunduk, takut menatap mata laki-laki itu. Rio menatap Bella. Awalnya diam. Tapi kemudian, amarah yang membakar dadanya meledak. Rio berdiri tiba-tiba, membuat kursi besinya berdecit keras. Ia mencoba menerjang Bella meski terhalang meja. Dasar perempuan ular, teriak Rio, urat lehernya menonjol. Lu maling duit gue. Lu mau kabur sendiri hah? Gara-gara lu gue ketangkep di motel busuk itu. Bella tersentak kaget, mundur ketakutan. Bukan salah aku. Kamu yang bego. Kamu yang gak becus jadi laki. Bella membalas berteriak, suaranya cempreng memekakan telinga. Kalau kamu pintar, kita nggak bakal miskin. Kamu janjiin aku Paris,
tapi kamu kasih aku neraka. Gue kasih lu segalanya. Gue tinggalin istri gue yang sempurna demi lonte kayak lu. Istri kamu yang laporin kita. Salahin dia? Diam, bentak detektif, memukul meja keras sekali. Suasana hening seketika. Kalian berdua menyedihkan, kata detektif itu dengan tatapan jijik. Saling menyalahkan setelah mencuri uang anak yatim piatu. Simpan drama kalian untuk pengadilan di Jakarta. Rio merosot kembali ke kursinya. Napasnya memburu. Ia menatap Bella dengan kebencian murni. Rasa cinta, nafsu, dan kekaguman yang dulu ada, kini berubah menjadi rasa muak yang luar biasa. Ia sadar, Bella tidak pernah mencintainya. Bella hanya mencintai uangnya. Dan begitu uang itu hilang, topeng Bella terbuka. Wajah cantiknya kini terlihat jelek di mata Rio. Saya mau ketemu Andini, gumam Rio tiba-tiba. Apa? Tanya detektif. Saya mau bicara sama istri saya. Andini. Tolong. Rio menangis lagi. Kali ini tangisan penyesalan. Saya mau minta maaf. Saya mau dia cabut laporannya. Detektif itu menggeleng pelan. Istrimu sudah dihubungi oleh Interpol Jakarta sejam yang lalu. Apa katanya? Dia pasti mau maafin saya kan? Dia cinta sama saya? Rio memegang harapan terakhirnya yang semu. Detektif itu membuka catatan kecilnya. Ibu Andini menitipkan pesan. Pesannya singkat. Rio menegakkan punggungnya. Jantungnya berdebar. Apa pesan Andini? Aku akan kirim pengacara? Aku akan jemput kamu? Detektif itu membacakan pesan tersebut. Katakan pada mereka, jangan mati dulu. Jaga kesehatan. Karena perjalanan hukum masih panjang dan penjara di Indonesia sedang menunggu. Saya tidak menerima permintaan maaf dalam bentuk apapun. Rio lemas. Tulang-tulangnya seolah dicabut dari tubuhnya. Andini benar-benar sudah menutup pintu hati. Tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan. Sementara itu, di Jakarta, Andini menutup telepon dari Pak Heru. Ia berdiri di balkon apartemen mewahnya, memandang langit malam Jakarta. Di tangannya, segelas teh chamomile hangat mengepul. Sudah tertangkap, gumamnya pada angin malam. Andini tidak melompat kegirangan. Ia tidak berpesta. Ia hanya merasakan ketenangan yang dalam. Ketenangan mengetahui bahwa keadilan sedang bekerja. Ia memikirkan Rio yang sekarang pasti sedang meringkuk kedinginan di sel tahanan Paris, dan Bella yang histeris, serta mantan mertuanya yang sakit-sakitan di rumah sakit asing. Kalian memilih jalan itu, ucap Andini pelan. Aku hanya memberikan peta menuju tujuan akhir kalian. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari grup WhatsApp Yayasan Kasih Semesta. Para pengurus yayasan bersorak gembira mendengar kabar penangkapan itu. Dana 50 miliar yang dicuri mungkin tidak bisa kembali utuh karena sudah dipakai foya-foya sebagian. Tapi aset Rio, rumah, mobil, tanah, akan disita untuk menggantinya. Dan yang terpenting, nama baik yayasan terjaga. Andini tersenyum tipis. Liburan kalian selesai, Rio. Saatnya pulang. Selamat datang di realita. Penerbangan Paris, Jakarta. Pesawat Garuda Indonesia itu mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, kali ini tidak ada update status Instagram, tidak ada gelas champagne, dan tidak ada senyum kemenangan. Di barisan paling belakang kelas ekonomi yang dikosongkan khusus, Rio, Bella, dan Ibu Sari duduk terpisah. Tangan mereka diborgol dengan plastik cuffs, kabel ties tebal, dan ditutupi jaket agar tidak terlalu mencolok. Namun dua petugas polisi berpakaian preman mengapit mereka di setiap sisi. Rio menatap keluar jendela oval pesawat. Langit Jakarta terlihat kelabu. Seminggu yang lalu, ia terbang dari landasan ini dengan perasaan sebagai raja dunia yang membawa lari 50 miliar. Hari ini, ia kembali sebagai tikus tangkapan dengan baju yang masih bau apek sisa motel Paris. Ibu Sari duduk di kursi roda karena kondisinya yang lemah pasca serangan jantung ringan di Paris. Wajahnya layu, tua 10 tahun dalam seminggu. Bella duduk menunduk, matanya bengkak, riasannya luntur, menampakkan wajah aslinya yang lelah dan ketakutan. Berdiri. Jalan, perintah petugas Interpol Indonesia yang menjemput mereka. Saat pintu pesawat terbuka,
Udara lembab Jakarta langsung menampar wajah mereka. Udara yang dulu mereka hina, kini menjadi udara penghakiman. Terminal kedatangan internasional. Berita kepulangan, buronan Paris, sudah bocor. Begitu mereka keluar dari pintu kedatangan khusus dengan pengawalan ketat, ratusan kilat lampu kamera wartawan menyambar-nyambar seperti badai petir. Mas Rio, benarkah Anda menghabiskan uang yayasan untuk beli tas mewah? Mbak Bella, bagaimana rasanya ditangkap saat mau kabur? Ibu Sari, apa tanggapan Anda soal menantu yang melaporkan Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung seperti lebah. Rio menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya yang berewokan dan kucel. Bella menangis histeris, menutupi wajah dengan tangannya yang terborgol. Di tengah kerumunan itu, Rio sempat mendongak. Di kejauhan, di balik barikade polisi, ia melihat spanduk yang dibentangkan oleh massa dari yayasan sosial, hukum mati pencuri dana anak yatim. Hati Rio mencelos. Ini bukan sekadar kasus rumah tangga. Ia adalah musuh masyarakat. Ruang pertemuan Polda Metro Jaya. 1 jam kemudian, setelah proses administrasi yang melelahkan, mereka digiring ke sebuah ruang pertemuan khusus. Ruangan itu dingin, berbau pembersih lantai yang menyengat. Pintu ruangan terbuka. Suara langkah sepatu hak tinggi, stiletto, menggema. Tak, tak, tak. Iramanya tenang, teratur, dan penuh wibawa. Rio mengangkat kepalanya. Andini masuk. Ia tampak bersinar. Andini mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambutnya disanggul modern, dan wajahnya dipoles make-up tipis yang segar. Ia terlihat seperti wanita karir sukses yang tidak tersentuh masalah sedikitpun. Di belakangnya, berdiri Pak Heru, komisaris polisi, dan tim pengacara yayasan. Kontras itu begitu menyakitkan. Rio yang kucel, bau, dan hancur, berhadapan dengan Andini yang wangi, bersih, dan berkuasa. Duduk, kata Andini pelan. Namun auranya membuat Rio, Bella, dan Ibu Sari menurut seperti kerbau dicocok hidung. Andini duduk di seberang meja, menatap mereka satu persatu. Tatapannya bukan tatapan marah. Itu adalah tatapan orang yang melihat sampah yang harus dibuang. Din? Suara Rio tercekat. Air matanya langsung tumpah. Tanpa aba-aba, Rio menjatuhkan dirinya dari kursi. Ia berlutut, lalu bersujud di lantai keramik yang dingin, tepat di dekat kaki Andini. Din, maafin aku, Din. Sumpah demi Tuhan aku hilaf. Rio menangis meraung-raung, mencium ujung sepatu Andini. Aku bodoh, aku ditipu setan, tolong cabut laporannya, Din. Aku nggak kuat di penjara, tolong. Melihat Rio bersujud, Bella ikut ambruk. Ia merangkak mendekat, bersujud di samping Rio. Mbak Andini, saya mohon ampun. Mbak, saya cuma diajak Rio. Saya dipaksa. Bella berbohong sambil terseduh-seduh. Saya nggak tahu kalau itu uang yayasan. Saya masih muda, Mbak, masa depan saya hancur. Ibu Sari, dari kursi rodanya, ikut meratap. Andini, mantu ibu. Ibu sakit. Nak, ibu bisa mati kalau di penjara. Kamu tegas sama orang tua? Ibu ini yang melahirkan suamimu? Ruangan itu penuh dengan suara tangisan dan permohonan yang memilukan. Suara orang-orang kalah. Andini tidak bergerak. Ia tidak menarik kakinya, tapi ia juga tidak menyentuh mereka. Ia membiarkan mereka menangis selama 5 menit penuh. Membiarkan mereka menghabiskan sisa harga diri mereka di lantai. Setelah tangisan mereka mulai mereda menjadi isakan kecil, Andini bicara. Berdiri, ucap Andini datar. Rio mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Kamu mau maafin aku kan? Sayang? Kita bisa mulai dari nol lagi. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Andini tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Mulai dari nol? Andini tertawa kecil. Rio, kamu tidak mulai dari nol. Kamu mulai dari minus 50 miliar. Andini membuka tablet yang ia bawa. Kalian bilang hilaf? Bella bilang tidak tahu. Andini memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah voice note yang dikirim Bella ke temannya sebelum berangkat ke Paris,
Andini mendapatkannya dari penyitaan HP Bella oleh polisi. Suara Bella di rekaman, "Gila beb, laki gue sukses kuras duit bininya 50 M. Kita mau foya-foya ke Paris. Bodoh amat itu duit apaan, yang penting gue jadi sosialita. Bye-bye kemiskinan." Wajah Bella pucat pasi. Ia terdiam 1000 bahasa. Andini beralih ke Rio. "Dan kamu, Rio? Kamu bilang hilaf? Kamu merencanakan ini selama 2 bulan. Kamu memalsukan tanda tangan saya untuk akses token bank. Itu bukan hilaf. Itu kriminal murni." Andini menatap Ibu Sari. "Dan ibu yang selalu bilang saya pelit. Uang yang ibu pakai beli tas di Paris itu adalah uang jatah makan siang 500 anak panti asuhan selama setahun. Ibu senang memakai tas dari hasil kelaparan anak yatim." Ibu Sari gemetar, memegang dadanya. "Andini, ibu." "Cukup," potong Andini tegas. Ia berdiri, merapikan blazernya. "Saya datang ke sini bukan untuk negosiasi. Saya datang untuk melihat wajah kalian. Untuk memastikan bahwa keputusan saya benar." "Din, jangan pergi." Rio mencoba meraih tangan Andini, tapi Pak Heru langsung menahan bahu Rio dengan keras. "Jangan sentuh dia, tahanan," bentak polisi. Andini menatap Rio dengan tatapan terakhir. Tatapan perpisahan abadi. "Rio, ingat pesanku di WhatsApp sebelum kamu memblokirku? Aku bilang, nikmati saja liburanmu." Andini mencondongkan tubuhnya sedikit. "Sekarang liburanmu sudah selesai. Selamat menikmati tempat tinggal barumu. Neraka dunia yang kamu ciptakan sendiri." "Din, Andini." Rio berteriak histeris saat Andini berbalik badan dan melangkah keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun. Pintu tertutup. Meninggalkan Rio, Bella, dan Ibu Sari yang meraung dalam penyesalan yang terlambat. 6 bulan kemudian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ruang sidang penuh sesak. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan dana kemanusiaan internasional. Rio duduk di kursi pesakitan mengenakan rompi oranye. Kepalanya botak, dicukur di penjara, tubuhnya kurus kering. Bella di sebelahnya juga tampak kusam, rambutnya dipotong pendek asal-asalan. Ibu Sari tidak hadir karena terkena stroke dan kini dirawat di bangsal tahanan RS Polri. Hakim ketua mengetuk palu. "Tok, tok, tok." Mengadili, suara hakim menggelegar. Menyatakan terdakwa 1, Rio Pratama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana publik secara berencana. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Rio lemas. 15 tahun. Hidupnya habis. Menyatakan terdakwa 2, Bella Anastasia, sebagai turut serta menikmati hasil kejahatan. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun. Bella pingsan di tempat. Dan memerintahkan seluruh aset terdakwa disita untuk negara dan dikembalikan ke Yayasan Kasih Semesta. Palu diketuk keras. Vonis jatuh. Karma telah tuntas dibayar lunas. Andini, yang duduk di barisan paling depan pengunjung sidang, menghela napas panjang. Ia berdiri. Tidak ada sorak-sorai darinya. Hanya rasa lega. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan. Matahari Jakarta bersinar terik, tapi terasa hangat dan menyemangati. Di luar gerbang, sebuah mobil jemputan sudah menunggu. Seorang pria berpakaian rapi membukakan pintu untuknya. Itu adalah Ardi, rekan kerja sesama pengurus yayasan yang selama ini membantunya melewati masa-masa sulit ini dengan tulus, tanpa modus harta. "Sudah selesai, Bu Andini?" tanya Ardi lembut. Andini tersenyum. Kali ini senyum tulus yang mencapai matanya. "Sudah selesai, Mas. Tutup buku. Kita jadi ke acara peresmian panti asuhan yang baru?" "Jadi dong. Anak-anak sudah menunggu." Andini masuk ke mobil. Saat mobil itu melaju menjauh dari gedung pengadilan, Andini melihat dari kaca spion. Gedung itu adalah kuburan bagi masa lalunya bersama Rio. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Hidupnya baru saja dimulai kembali. Lebih kuat, lebih bijaksana,
dan lebih bahagia. Sementara di sel tahanan yang gelap dan pengap, Rio menatap jeruji besi, membayangkan menara Eiffel yang tidak akan pernah ia lihat lagi, menyadari bahwa ia telah menukar berlian dengan batu kerikil, dan kehilangan segalanya demi keserakahan sesaat.